Oke, jadi Sipa apa nih yang bisa kita diskusikan hari ini? Kamu ada pertanyaan apa? Iya Pak, terima kasih sebelumnya sudah melakukan sesi sharing mengenai review CV bersama saya pagi ini. Bapak langsung saja ya ke pertanyaan pertama. Boleh, boleh. Ya, kan kemarin Sipa sudah kirim CV ke Bapak gitu kan, ada format yang kreatif CV sama juga yang ATS. Nah, eh, misalnya nih di self introduce tuh yang pas awal di perkenalan diri kan Sipa pakainya itu saya Sipa Espiani lulusan program studi akuntansi Ya, bla Universitas bla bla ke Kuningan belakang gitu. ya Terus? berhubung karena kan kemarin lulusan tahun 2021 berarti Mm, sudah 1 tahun berlalu itu mm. masih pakai kata-katanya itu harus lulusan program studi akuntansi Universitas Kuningan atau langsung saja pakai fresh graduate juga Pak atau gimana? Oke, aku jelaskan ya. Jadi gini, istilah fresh graduate itu tidak harus dimunculkan di CV. Karena recruiter atau user, beliau bisa melihat sendiri dari komposisi informasi yang ada di dalam. Kan di setiap pengalaman kamu itu kan ada timestamp penanda waktunya. Ya kan, khususnya di pengalaman pendidikan, pengalaman kerja, magang, organisasi gitu. Nanti kita bisa mengukur kamu tuh fresh graduate atau bukan. Nah, di bagian summary CV, kalau misalkan kamu mau memasukkan istilah fresh graduate, boleh nggak? Ya nggak apa-apa. Kalau misalkan ya kamu di situ di bagian sorry mungkin internet kurang stabil ya di sini ya, nggak apa-apa aku lanjut dulu ya. Jadi di bagian pendidikan dan pengalaman kerja gitu, itu masih ada gap dalam arti pengalaman kerjamu di bawah 1 tahun atau malah bener-bener baru lulus gitu. Itu emang fresh graduate. Tapi kalau misal kamu nulisnya kayak yang kamu sampaikan tadi gitu, itu nggak apa-apa. Jadi nggak usah masukkan istilah fresh graduate. Misal, walaupun kamu fresh graduate, kamu boleh nggak nulisin kata fresh graduate. Misal, sampaikan saja summary CV itu intinya gini, bisa menjawab pertanyaan kamu itu siapa, kamu sudah melalui apa, dan yang ketiga, kamu sekarang bisa apa. Kamu itu siapa, isinya itu bisa terkait dengan pengalaman pendidikan terakhir dan total pengalaman kerja jika sudah punya. Misalkan, kamu itu siapa? Kamu sampaikan saja, saya adalah lulusan jurusan ini dari universitas ini dengan total pengalaman kerja selama sekian tahun di bidang ini misalkan, atau selama sekian tahun. Itu untuk yang udah punya experience. Kalau kamu first graduate, sampaikan saja, nggak apa-apa. Saya adalah lulusan, ya disebut nggak apa-apa ya tingkatnya, D3 atau S1 ini dari universitas ini dengan IPK sekian, yang memiliki pengalaman magang dan aktif berorganisasi selama menempuh pendidikan. Kayak gitu. Nggak apa-apa, sampaikan kayak gitu. Jadi nggak harus ada kata fresh graduate-nya. Itu contoh alternatifnya untuk menjawab pertanyaan kamu itu siapa. Yang kedua, untuk menjawab pertanyaan kamu sudah melalui apa gitu, maka untuk orang yang baru lulus fresh graduate gitu ya, silahkan sampaikan mana yang dia punya, yang kamu punya. Misalkan magang, organisasi, training tertentu mungkin, kayak gitu. Mana yang dimiliki, beserta prestasi kalau ada gitu. Jadi misalkan fresh graduate sampaikan saja gitu. Saya memiliki pengalaman magang sebagai ini di sini. Selain itu saya aktif dalam berorganisasi, di antaranya menjadi ini di sini, ini di sini, di sini. Gitu. Atau boleh menyampaikan, saya memiliki pengalaman apa, misalkan saya memiliki prestasi telah memenangkan lomba ini tingkat ini. Saya adalah mahasiswa berprestasi selama kuliah yang memperoleh biaya, nah gitu, memperoleh beasiswa dari sini selama menempuh pendidikan, itu kan prestasi gitu. Atau saya pernah Iya. mengikuti perlombaan ini gitu. Jadi silahkan sampaikan hal-hal yang semacam itu. Kalau kamu sudah punya pengalaman kerja, boleh disampaikan juga pengalaman kerjanya. Misalkan ini untuk yang experience ya. Kamu sudah melalui apa, kan pertanyaan nomor 2 itu. Misalkan, saya pernah menjadi ini di sini, saya pernah menjadi ini di sini, saya pernah menjadi ini di sini gitu. Gitu. Itu nggak apa-apa. Atau
Tadi kan misalkan sampaikan dengan total pengalaman kerja selama 5 tahun, gitu kan. Saya pernah menjadi staff ini selama sekian di sini, saya menjadi staff ini di sini, ini di sini. Hanya nyebut-nyebut gitu nggak apa-apa, karena memang bagian summary itu tuh bagian singkat gitu. Itu contoh kalau kamu mau menyebutkan kamu sudah melalui apa. Dan yang ketiga adalah sekarang kamu bisa apa. Jadi ibaratnya kan kamu udah melalui itu semua tuh, ya kan? Nah, sekarang kamu bisa apa? Nah, silahkan sampaikan skill, khususnya yang teknis. Misalkan kamu sekarang memahami apa, menguasai bidang apa, kemudian apa hardware atau software yang bisa kamu operasikan, apa bahasa yang kamu bisa sampaikan yang fasih dengannya gitu. Misalkan, saya memiliki pengetahuan yang baik terkait sales dan marketing. Saya memiliki pemahaman yang baik terkait dengan ini, meliputi ini. Saya terbiasa dalam proses administrasi meliputi ini. Saya memahami hal berkaitan dengan ini. Itu contoh-contoh bahasanya. Selain itu, kemampuan saya didukung dengan keahlian dalam mengoperasikan software ini. Misalkan gitu. Lalu ada lagi kalimat, saya mampu berkomunikasi dengan baik menggunakan bahasa ini gitu. Jadi itu adalah alternatif-alternatif yang bisa kamu sampaikan. Yang penting 3 poin ini tuh udah kejawab dulu. Kamu itu siapa, kamu sudah melalui apa, dan sekarang kamu bisa apa. Nantinya, kalau akhirnya mau kamu tambahi, saya tertarik untuk bekerja di bidang ini, terserah, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai kalimat itu muncul, tapi ketiganya ini malah belum sempurna, belum lengkap. Gitu. Atau yang kesalahan yang lain kebanyakan adalah melakukan klaim pribadi dengan terlalu banyak menyebutkan soft skill. Gitu. Saya adalah orang yang giat, rajin, gini sampai lupa skill teknisnya nggak disebut, pengetahuan dia soal sektor-sektor apa nggak disebut, mampu mengoperasikan software hardware apa nggak disebut, mampu menggunakan bahasa apa nggak disebut, punya sertifikasi apa-apa nggak disebut, malah fokus sama soft skill. Tidak bisa dipungkiri mungkin orang tersebut, kamu atau yang lain yang menyantumkan itu, mungkin kamu punya sifat-sifat itu. Saya orang yang teliti, saya orang detail, saya mampu bekerja individu dan tim. Mungkin kamu bisa itu. Tapi itu kan sesuatu yang kalau disebut hanya itu saja, akhirnya kayak klaim kamu pribadi gitu loh. Itu kan menurutmu, bukan menurut perusahaan. Nah, daripada kamu sampaikan, saya orang yang mampu berkomunikasi dengan baik. Mending langsung kamu tulis, saya fasih berbahasa Indonesia dan bahasa Inggris dalam kurung, TOEFL 600, TOEFL 550, TOEFL 580, gitu-gitu. Contoh gitu ya. Itu adalah ketegasan teknis. Nah, summary CV yang baik adalah summary CV yang bisa diletakkan di banyak tempat. Nanti Sipa akan memahami bahwa ada banyak tempat yang bisa diletakkan summary CV tersebut. Oke, summary CV itu misalkan bisa ditaruh di mana? Kalau kamu ngelamar lewat Jobstreet, ya kan? Di situ kan ada perkenalan diri singkat. Nah, summary CV itu bisa dipilih-pilih gitu. Ditaruh di situ, dihubungkan dengan kualifikasi jabatan. Atau pada saat interview perkenalan diri, silahkan perkenalkan diri Anda. Kalau summary CV-mu benar, seolah-olah tuh kamu menyampaikan ulang summary CV-mu itu. Oh baik, perkenalkan nama saya adalah ini, saya merupakan lulusan jurusan ini dari universitas ini dengan IPK sekian. Selama kuliah, saya tidak hanya aktif dalam menempuh pendidikan formal saja, saya juga aktif dalam magang, organisasi, dan kepanitiaan. Saya pernah magang di sini selama sekian lama, di sana saya belajar ini. Selain itu, saya aktif dalam berorganisasi, diantaranya menjadi ketua ini dari himpunan ini. Dari pengalaman pendidikan, magang, dan organisasi saya memahami hal-hal yang berkaitan dengan ini. Pemahaman saya tersebut didukung dengan keterampilan untuk mengoperasikan software ini. Selain itu, saya juga fasih menggunakan bahasa ini. Beberapa waktu yang lalu saya menemukan informasi lowongan pekerjaan di perusahaan ini. Saya sangat tertarik untuk mengaplikasikan apa yang sudah saya pelajari di perusahaan, di pendidikan, magang, dan organisasi di masa lalu di perusahaan ini. Saya berharap kualifikasi saya sesuai dengan posisi yang sedang dibuka. Terima kasih. Contoh, itu cuma dibikin lebih lancar aja kayak gitu, misalkan. Gitu ya. Padahal itu sebenarnya summary CV kamu sampaikan secara lisan, dan itu butuh dilatih. Gitu. Nanti kamu bisa spontan kayak gitu kok gitu. Aku yakin kamu udah bisa, nanti di sesi detail kita lihat. Oke, summary CV bisa lari kemana lagi? Kalau misalkan kamu punya LinkedIn di bagian About Me, silahkan jabarkan di sana. Atau kamu mau nulis cover letter, kamu nulis surat email ya, surat lamaran. Di badinya kan kamu boleh tuh promosi dikit.
gitu. Perkenalkan, nama saya ini bermaksud untuk melamar pekerjaan di PT ini sebagai ini berdasarkan informasi lowongan pekerjaan melalui LinkedIn, gitu kan. Paragraf ke-1 misal gitu. Paragraf kedua masukin ini summary-nya ini gitu ya. Saya merupakan lulusan gini 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 dari sini. Saya adalah bla 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 bla. Pokoknya semua itu disampaikan, terus sebagai bahan pertimbangan saya lampirkan ini loh. Summary CV yang benar bisa ditaruh dimanapun gitu. Nah, ini adalah salah satu cara kenapa kok mungkin kamu pernah dengar kenapa recruiter atau user terkadang bisa memahami secara keseluruhan terkait kandidat hanya beberapa detik gitu. Summary CV yang benar itu bisa tinggal dilihat, oh ini udah benar gitu. Itu ya. Jadi itu jawaban komplitnya, pemahaman komplitnya. Nanti kalau kamu menemukan hal-hal yang parsial bagian-bagiannya, kamu tahu, oh ini tuh untuk yang hal semacam ini, tapi secara umumnya tuh begini gitu. Semoga nggak terlalu cepat ya Sipa ya gitu. Gitu, oke. Bisa dipahami. Oke, gitu. Seru kan ya gitu. Oke. Ya, iya, seru. Ada Bapak pertanyaan boleh apa lanjut lagi? ke pertanyaan Boleh. selanjutnya. Kok berasa kamu udah nyiapin list pertanyaan panjang ya? Oke, boleh. Apa tuh? Iya, Kita diskusi terkait aja. apply di Jobstreet ya, Pak. Jobstreet kan biasanya kita bisa langsung kirim CV saja. Nah, biasanya itu kirim CV saja atau bisa berikut file dokumen kayak misalnya sertifikat pendukung yang kayak gitu, Pak? Oke, Atau gini. dengan CV saja udah cukup? Gini, sebenarnya kan di Jobstreet itu kan batasannya adalah batasan berapa megabyte gitu kan yang bisa diupload ya. Jadi ada batasan ukuran filenya kan. Nah, kalau aku sih CV aja boleh, mau dilampirin yang lain boleh. Tapi pastikan dokumen lain yang dilampirkan itu namanya di rename. Misalkan jangan cuma CV baru, CV terbaru, CV fix gitu-gitu. Namanya di rename, dicek ulang. Yang kedua adalah jangan hanya melihat, oh masuk kok, ini di bawah sekian MB masuk. Iseng kamu buka, kadang kan orang di merge, kompres, nggak dibuka lagi, cuma di rename. Setelah dibuka ternyata nggak layak untuk dibaca orang gitu. Jadi jangan attach, jangan lampirkan CV yang ibaratnya kamu sendiri pun susah ngebacanya gitu. Kalau CV kamu datang offline nih, walk in interview, job fair atau apa, itu kan kita dilarang CV itu ya kotor, basah, terlipat, bau gitu kan. Ini juga sama gitu. Di online pun juga ada, jangan sampai blur gitu. Jadi itu termasuk nggak profesional gitu. Jadi nanti dicek ulang sebelum di-upload. Jadi sistemnya tetap sama-sama boleh. Biasanya aku akan menyampaikan, kalau kamu mau menggunakan Jobstreet, ada 3 kunci nih yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, apply-lah setiap hari. Jadi barangkali gitu ya, ada orang-orang yang apply melalui job portal, Jobstreet, dan yang lain, tapi nggak tiap hari gitu. Nah, takutnya ada tanggal yang ada hari yang kamu nggak apply, padahal di situ ada informasi lowongan pekerjaan yang sesuai untuk kamu gitu ya Pak ya. Itu. Kemudian yang selanjutnya, yang nomor 2 adalah jangan lupa untuk melengkapi profil LinkedIn-nya, profil Jobstreet-nya. Tadi yang pertama, apply setiap hari melalui Jobstreet. Yang kedua adalah jangan lupa melengkapi profil Jobstreet-nya. Beberapa kali aku review, tapi sekarang udah enggak sih. Aku buka gitu ya, ngintip akunnya punya teman yang lagi sesi gini. Nulisnya secukupnya gitu. Yang penting semua bagian udah attach, langsung kirim gitu. Ngapain lengkap-lengkap kakak, di CV ku udah ada, enggak gitu. Di CV lengkap, di profilnya juga harus lengkap. Gitu. Oke. Apalagi nggak ada pembatasan karakter kan, cuma saya kolom diisi save. Kalau memang masih bisa dijabarkan nggak apa-apa. Bahkan kalau CV ya halamannya terbatas, mungkin CV ku 1, 2, atau 3 halaman. Tapi di Jobstreet kamu bisa tulis lebih panjang dan itu informasi penting, bukan membual. Ya silahkan diisi. Karena di dalamnya akan ada kata-kata kunci yang mungkin dibutuhkan, yang mungkin akan di-scan oleh sistemnya Jobstreet itu sendiri. Gitu. Itu adalah yang selanjutnya gitu. Dan yang hal lain yang mungkin bisa kamu lakukan adalah mungkin kamu bisa reach out atau coba cari recruiter dari perusahaan tersebut yang kamu lamar di Jobstreet di LinkedIn gitu. Oh ini PT ini lagi buka nih, saya cari recruiternya, coba kamu connect kayak gitu. Itu aja sih kalau kunci dari Jobstreet sih sebenarnya.
Jadi satu CV itu bisa untuk semua. Atau misalnya kalau mau apply, misalnya pertama buat customer service, CV-nya disesuaikan untuk customer service. Terus kalau misalnya mau apply buat administrasi, CV-nya buat administrasi. Jadi beda-beda atau bisa semuanya, Pak? Gini, Seharusnya. kalimat komplitnya adalah isi CV itu harus menyesuaikan lokernya. Itu betul. Oke? Ya. Isi CV menyesuaikan lokernya. Tapi bukan dalam prakteknya, bukan ganti loker, ganti CV, ganti loker, ganti CV. Enggak. Oke? Dalam prakteknya. Dalam prakteknya enggak kayak gitu. Gimana? Platform pencari kerja kayak job portal kayak Jobstreet dan tadi ada yang lain gitu ya. Itu kan ada filtering tuh. Ada filter-filter tuh. Kamu nyari loker berdasarkan apa? Nah, prakteknya tuh bukan ganti CV, ganti loker, ganti CV. Ini namanya CV ngikutin loker. Karena loker ganti, CV langsung ganti gitu. Nah, job portal mengizinkan kita cara sebaliknya, loker ngikutin CV. Paham nggak? Ya. CV ku ini cocok untuk melamar kerja sebagai customer service, admin, apa-apa. Aku yakin satu CV itu bisa dipakai untuk lamar lebih dari satu role. Tapi kamu pastikan dulu itu apa aja. Oh, ini bisa untuk jadi sekretaris, CS, sama admin. Oke. Sekarang kamu upload itu, cari dulu di Jobstreet itu. Untuk admin dulu, udah nggak ketemu. Habis itu untuk CS, nggak ketemu untuk sekretaris. Gitu. Kalau udah nggak ketemu semua, udah habis nih, udah kamu apply, baru kamu ganti yang lain. Oh, kalau yang ini cocok untuk DEF. Cari untuk D, E, F gitu. Jadi ini loker tuh yang ngikutin CV ini. Itulah guna filtering tuh itu di prakteknya. Banyak yang, kan kamu nggak efektif banget nggak sih kayak upload CV 1, nyari di Jobstreet, klik gitu. Nanti tiba-tiba ganti, di take down lagi, pilih lagi, klik. Masa gitu? Kan nggak ya? Itu. Jadi filtering itu mengizinkan kita untuk mengubah kebiasaan satu, ganti loker, ganti CV gitu ya. CV ngikutin loker, jadi loker ngikutin CV-nya gitu. Dan ini bisa berlaku untuk semua portal. Misalkan CV-ku ini cocok untuk tadi A, B, C. Nah, kamu buka ya, sejam buka Jobstreet, cari tuh ngelamar untuk posisi A, B, sama C. Gitu kan. Terus habis itu udah habis, nggak cukup. Oke, Jobstreet aku tutup dulu, aku buka LinkedIn. Cari posisi A, B, C. Dah, habis itu tutup, aku cari job portal lain, aku cari website. Dah, semua cara udah kamu lakukan buat nyari ABC udah nggak ketemu, baru kamu cari yang lain, pakai yang lain, kayak gitu. Ini cara semacam ini akan lebih efektif. Kenapa kok aku tadi percaya bahwa satu CV bisa untuk beberapa role? Karena lowongan pekerjaan itu ada yang dia tuh harus spesialis, harus spesifik, tapi ada yang open. Open dari sisi pendidikan misalkan, minimal D3 atau S1 semua jurusan. Berarti kan nggak masalah dong. Kamu nggak perlu kayak, oh ini lokernya untuk jadi ini nih, jurusanku kan ini, nggak sesuai, take down, ya nggak gitu kan. Dia buktinya loker ini menerima gitu, ya kan. Loker ini menerima orang dengan background apapun. Nah, hal-hal yang semacam ini termasuk kelonggaran. Dengan kelonggaran-kelonggaran yang ada, berarti kan tidak perlu banyak diganti gitu. Di situ kamu tinggal berfokus pada kelebihan kamu ingin kamu tonjolkan gitu. Jadi itu adalah cara efektif ya setiap harinya untuk melamar pekerjaan sehingga dalam waktu singkat kamu bisa melamar banyak perusahaan. Gitu sih Pak. Semoga sudah cukup tergambar ya sih Pak ya kayak gitu. Ada lagi nggak pertanyaan yang ingin didiskusikan atau yang belum jelas? Ya. Untuk di profil LinkedIn Pak, apakah deskripsinya pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia saja cukup atau gimana ya Pak? Profil LinkedIn itu untuk menarik recruiter. Profil LinkedIn itu sebenarnya kalau penggunaan bahasa itu dipersilahkan ya gitu. Apalagi kamu ngelamar kerja di Indonesia. Yang penting konsisten aja. Kalau Inggris semua, Indonesia semua gitu. Profil LinkedIn yang menarik itu adalah yang lengkap. 1 lengkap isinya, 2 lengkap aktivitasnya. Jadi begitu kamu punya profil LinkedIn, silahkan dilengkapi dulu profilnya. Semua pengalaman yang kamu miliki dalam hidup yang profesional, yang ada di CV, silahkan pastikan juga ada di LinkedIn. Kalau di CV kamu mungkin medianya terbatas,
penjabarannya terbatas. Di LinkedIn lebih lengkap nggak apa-apa. Jangan sampai di CV ada, di LinkedIn nggak ada. Padahal URL atau linknya si LinkedIn-mu itu ditaruh di CV-mu. Kan aneh gitu. Oh, ini LinkedIn-nya Iya. setelah dikunjungi ternyata nggak lebih informatif gitu. Jadi begitu kamu sudah melengkapi profilnya, setelah itu kamu silahkan lengkapi aktivitasnya. Kamu harus menyadari bahwa LinkedIn itu sosial media. Jadi setiap hari kamu ya harus berinteraksi, connect ke orang baru, follow orang baru, bikin postingan, komen ke postingannya orang, nge-share sesuatu, ngucapin selamat ultah, ngucapin selamat dapat kerjaan baru, ngucapin selamat ulang tahun pekerjaan, selamat ya udah 2 tahun di sini gitu-gitu. Interaksi semacam inilah yang nanti akhirnya akan membuat kamu itu luwes gitu. Kamu itu bisa berkomunikasi dengan baik gitu, ya kan? Nah, pada saat aktivitas kamu meningkat semacam itu, diikuti dengan ngelamar ini, itu adalah cara yang sangat, menurutku paling optimal ya. Itu ada cara yang optimal pada saat kamu mencari kerja. Kenapa? Karena dengan rutin melamar plus kamu aktif di sosmed khususnya LinkedIn, kamu itu memudahkan perusahaan untuk mengetahui ada orang sehebat kamu. Ngirim lamaran itu kan memberitahu perusahaan, nih loh ada orang sehebat aku, barangkali kamu butuh, ayo gitu kan, barangkali yang kamu cari itu aku, silahkan, itu ngelamar. Tapi kalau aktif di sosmed kan ibaratnya kamu aktif, oh ini orang siapa ya, dikunjungi, dibaca, di review, oh ternyata berdasarkan review akun LinkedIn kita butuh orang kayak kamu nih, di reach out, di DM gitu. Iya. Banyak orang yang sebagian lah yang ada di komunitas itu ya yang dapat kerja dengan cara melamar, sebagian dapat kerja dengan cara ditawari, di DM lah, dan lain-lain gitu. Nah, aku nggak tahu nih siapa nanti akan dapat pekerjaan impian dengan cara yang mana. Nah, karena Iya. cara yang mana kita nggak ada yang tahu, nggak ada salahnya dong kita optimalkan keduanya. Apalagi sekarang di era digital gitu kan. Gitu. Iya, Bapak. Gitu ya. Apalagi yang Iya. pengen kamu diskusikan. Menarik ya. Sudah, Pak. Iya. Oh, udah? Iya, sudah. Oke, sudah. Kalau Saya udah, ingin tahu, iya. oke. Kalau gitu sekarang kita masuk ke sesi detail ya.